Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutin lagi di musim ketiga kita. Tapi sebelumnya kita lihat dulu hasil dari musim kedua kita melatih sebagai pelatih ya, dan melatih Rans Nusantara dari Liga Nusantara. Berhasil kemarin promosi ke Pegadaian Championship Liga 2, lalu apakah kita berhasil promosi ke Liga 1. Oke. Dan nampaknya kita sudah promosi ya, karena bisa kita lihat udah berganti menjadi Super League ya. Saya kita bahas terlebih dahulu. Kita bahas terlebih dahulu pemain kita. Oke. Kosaka ya. Dan kita lihat terlebih dahulu siapa yang ratingnya paling tinggi naiknya ya. Kita cek terlebih dahulu. Banyak sih sebenarnya ratingnya itu naiknya tinggi. Regan ya, salah satunya. Lalu ada Antonio Casas, ada Ole Romney, ada Francesco Amatucci ya, ada Franz Rogo. Sementara paling turunnya paling drastis itu ada sim-simnya. Jadi sim-sim ini kita hasil lelang lah ya, bisa dibilang hasil lelang dengan budget kurang lebih 1 juta kalau nggak salah. Kita lihat dia main berapa kali. Main 1 kali, nyetak, main 2 kali ya, main 2 kali. Dan ini kemarin waktu dia di sana ya, enggak, di Piala Presiden guys. Ternyata di musim lalu di Piala Presiden bersama kita dia nyetak 2 assist 1 pertandingan, cukup bagus ya. Kita lihat terlebih dahulu statistik dari setiap pemain kita. Kosakai ya, dengan ratingnya tambah 1 menjadi 72. Lalu pasarannya naik jadi 7 juta. Mencetak 19 gol di musim lalu ya. 19 gol di musim lalu. Tapi dari 30 penampilan, dari 39 penampilan. Ya kan, dari 39 penampilan kah? Oh enggak, dia nyetak 19 gol. Lalu dari 33 penampilan. Lalu Antonio Casas 34 penampilan mencetak 28 gol. Oleh Romney kita cek terlebih dahulu, bermain 10 kali mencetak 6 gol, cukup bagus ya. Eitaro Matsuda bermain 37 kali mencetak 19 gol, 6 assist. Ya, tadi Kosaka kita lihat terlebih dahulu asisnya 5 ya. Lalu Antonio Casas asisnya 5 juga. Oleh Romani tadi 3 asisnya musim ini. Matsuda 6. Andy Rogers main hanya 5 kali, 1 kartu merah, 1 gol ya. Cukup lah untuk main 5 kali ya guys. Mileno Jonathan musim ini hanya kedapatan bermain 11 pertandingan dengan mencetak 1 gol dan 2 assist. Matvey Kislyak ya. Kita cek terlebih dahulu 43 penampilan ya, tak pernah tergantikan ya. Kita hitung terlebih dahulu. Ya, tidak pernah tergantikan di posisi gelandang serang kita ya. Di gelandang pengangkut air kalau gue rasa. Mencetak 14 assist, 5 gol, 4 kartu kuning, 1 MVP ya. Francesco Amatucci kita lihat terlebih dahulu. Di musim ini dia mencetak 5 assist dan 6 gol, 2 MVP dan 2 kartu kuning. Franz Rogo 12 assist, 3 kartu kuning, 1 kartu merah, 1 MVP, 1 gol. Regan Slater 30 penampilan, 2 gol, 5 assist, 1 kartu merah, 3 kartu kuning, 1 MVP. Darko Giabi 6 pertandingan ya. Oh, dia nggak main sama sekali di musim ini ya. Tentu butuh menit bermain dia ya guys. Tom Haye kita lihat terlebih dahulu. 11 penampilan, 1 gol, 3 assist. Eleanor Renders 25 penampilan, 2 gol, 2 assist, 1 gol, 1 kartu kuning. Shani Patinama hanya menitipkan 6 bermain tapi cukup efektif, 1 gol. Elian Disrock bermain dan dia pun tak tergantikan di posisi bek kanan ya, posisi bek kanan, dengan mencetakkan 2 gol, 6 assist, 2 kartu kuning, 1 MVP ya di pos bek kanan. Ada Nolan Norris 8 pertandingan, 1 kartu kuning, 1 gol. Sim ya, 2 pertandingan, 1 gol, 2 pertandingan, 1 pertandingan, 2 assist. Petrus Dure, oh kita kenapa ini pemain ada,
Oh, sorry, ini dari cadangan kita tadi kerasa kepencet ya guys. Ya kah? Ya, berarti ya. Pas. David Okabu. Ya, ini nggak main dia ya. Pasti masih nol. Okabu kita lihat terlebih dahulu. 14 penampilan, 1 gol. Nixon Gomez, 10 penampilan, 1 kartu kuning. Uziel Garcia, 34 penampilan, 1 MVP, 1 kartu kuning, 2 gol. Rion Ichia, 32 penampilan, 1 assist. Jordi Amat bermain 2 penampilan ya, ratingnya cukup bagus juga. Emil Laudero bermain 41 kali, 2 kartu kuning, 1 gol ya. Sementara musim ini Jan Recep bermain 2 kali di 1 Piala Indonesia, 1 Championship. Oke, jadi selama kita bermainnya David Okabu, lalu Nixon Gomez penampilannya kurang meyakinkan ya, karena selalu kita kebobolan lebih dari 3 ketika mereka berduet di posisi center back. Maka dari itu, gua karena melihat kontrak masih panjang ya, kalau kita jual sayang. Kita pinjamkan terlebih dahulu ya. Lalu kita akan datangkan, gue pengen datangi Felix Laus ya, dengan tinggi 1,86 ya, sama juga rata-rata dengan sama juga dengan Nixon yang nggak beda jauh, cuma beda 1 cm. Itu juga dengan David Okabu. Ya juga gue pengen datangi Marvin Tisibuabu ya, karena markingnya juga bagus, punya tinggi yang bagus juga. Sementara gue pengen juga datangi pemain dari fullback kiri ya, fullback kanan, karena di fullback kanan kita sangat minim sekali ya, dan juga di fullback kiri kita sudah harus mencari pemain baru juga, karena Saini Fatinama 3 musim lagi ya, Saini Fatinama 2 musim lagi ya, bahkan dia akan cabut dari tim ini. Lalu kita butuhkan fullback kiri yang memang akan menjadi pelapis nanti Nolan ya. Kita juga akan beli fullback kanan juga ya, untuk menjadi pelapis dari Elias Disrak ya. Jadi terlebih posisi gelandang kemungkinan besar kita nggak akan beli, karena Darko Giabi aja nggak pernah main ya kan guys. Di atas kemungkinan besar kita hanya menjadi kita akan cari orang ketujuh saja yang menjadi pelapis ketiga atau apa. Tapi sebenarnya nggak perlu kali, karena pemain utama tetap akan diisi oleh Antonio Casas, Itaru Matsuda, dan Kosaka ya. Sementara akan menjadi pelapis dari Antonio Casas oleh Romney, lalu pelapis Itaru Matsuda, Andy Rojas, dan di kiri ada di kanan ada Milano Jonatas ya. Sementara itu terlebih dahulu gue pengen beli pemain Indonesia ya. Oh, sebelum itu kita mau promosikan terlebih dahulu Rizky Ridho ya, dan kita akan turunin kembali Petrus Dude. Kita terlebih dahulu apakah ada pemain kita yang habis kontrak. Unggul Berian ya, kita tambah aja kontraknya 4 tahun, kita naikkan aja, coba 20 ribu ya, tawaran ditolak, kita naikkan 23 ribu ya. Oke, 25 kayaknya bisa nih. Oke, kontraknya nambah. Lalu kita cek lagi, Petrus Dude masih oke. Zidane 1 tahun lagi, oke, good. Jadi di Jeko 3 tahun lagi, oke. Kita lihat juga apakah nyata ya, kontraknya masih panjang-panjang guys. Dan kita nggak akan jual pemain-pemain lain ya. Kemungkinan nanti kita akan musim depan akan pensiunkan ya, dan menaturalisasi pemain ini ke timnas Indonesia. Terlebih dahulu kita ke pemain Indonesia ya. Gue pengen beli beberapa pemain Indonesia. Ya, salah satunya kita akan beli Dan James ya. Dan James kita coba tawar terlebih dahulu dengan kontrak 5 tahun, tentu dia mau, karena kita sudah naik ke Liga 1 ya. Oke, coba di 14 juta dengan gaji 45 cukup lah ya. Coba terlebih dahulu. Tidak ada kesepakatan. Gua akan terakhir tawar ke klubnya, Go Ahead Eagles ya. Dan dia coba kita tawarnya di 50 juta. 50 ribu sorry. Oke, tidak ada kesepakatan ya. Ya kita lepas aja di fallback. Jadi kita mungkin bisa nanti cari pemain asing. Lalu gue pengen datangkan coba Elkan Bagot ya. Si pemain muda 25 tahun. Kita pasti dia mau sih kalau gue rasa ini, karena ada 100% lebih, berkali lipat kita naikkan gajinya ya. Oke, Elkan Bagot oke, pas FC Witton tidak mau ya. Tapi untuk pemain muda kita bisa tawar di angka 11 mungkin ya. Oke, tidak apa-apa, karena kita tadi juga sudah kunci 2 pemain asing. Kita mau akan coba datangi tadi Fajar Fakhtur Rahman. Mana dia? Fajar Fakhtur Rahman. Mana tadi? Oke, di fullback kanan ya. Dan dengan harga 6, kita coba di harga 9, Borneo turunnya mau. Persija ya. Sekarang Persija dia guys. Yang ke-23 ya Pak. 120 ya. Oke, kontraknya kita naikkan 5 tahun. Oke, berarti 10 terakhir. Oke, good. Siapa lagi ya kita mau datangi? Justin Abdul terlalu mahal. Rafael Strike. Maka kita perlu datangi Rafael Strike untuk menjadi pelapis ya. Penting juga ya. Tidak ada kontribusi Pak, tapi dia guys. Masalah ya. Masalah. Oke, siapa lagi kita bisa datangi? Oke, cukup kita aja. Kita juga efisiensi anggaran yang nggak berlebihan kali kita. Lagi Maulana Fikri coba. Oke, 13 penampilan, 3 gol lumayan. Kontraknya hanya 9 bulan. Ya. Oke, apakah kita perlu mendatangi? Kita coba tawar saya di angka coba 5,5 dengan gaji 30. Dengan kontrak 4 tahun dia masih bisa. Oke, dari Dewanya berarti kita ditawar coba di 6 juta terakhir. Kalau nggak mau juga Dewa, oke. Good. Itu berhasil datangkan. Oke, untuk posisi penyerang kita sudah cukup.
Karena kita nggak ada tambahan ya, cukup itu aja posisi. Sekarang kita coba akan cari pemain asing ya. Felix Strauss ya, kita coba datangi dengan harga 5 juta coba terlebih dahulu. 25.000 dengan gaji kontraknya 5 tahun cukup. Tidak ada kesepakatan, kita naikkan 28.000. Oke, 6 juta cukup kayaknya guys. Oke, tinggal Felix saja terakhir kalau dia nggak mau ya udah. Oke, deal. Oke, gua agak dribble. Oke, di posisi berarti. Kok tadi dia posisinya strikernya murni, gua cari. Gue pengen dapat lagi striker murni ya guys. Kita sambil cek-cek aja ya. Oke, coba Marvin ya. Gua cuma punya budget sampai sekitar 9 juta aja. Jadi, coba kita tawar di angka 5 dulu terlebih dahulu dengan coba kita lihat dulu kontraknya. Masih panjang ya. Coba kita tawar 5 juta turunnya masih kayak nggak mau sih guys. 32 saja kita tawar. Oke. Terakhir 35. 6 coba 5,5 lah ya. Oke, good. Kita masih punya anggaran kurang lebih 3.000 ya, tapi kita coba cek terlebih dahulu striker. Kita turunin budget kita. Gua pingin sih dapat striker yang muda, yang bisa kita bangun lah istilahnya. Oke, Leonardo Perez. Tingginya oke, leadership. Oh, ini nampak pemain udah dipensiunkan dia ya. Banyak yang udah jadi pensiun lah ya guys istilahnya. Kita tampaknya sudah cukup saja pemain kita. Oh, tinggal tadi fullback kiri ya. Fullback kiri mungkin kita musim depan aja carinya. Karena Senpati Lama bisa masih 2 musim lagi. Selain musim juga masih bisa musim ini. Jadi cukup. Kita akan mainkan terlebih dahulu ya. Oke. Coba mainkan pemain utama kita musim lalu. Kita main ganti dengan Ugarcia saja berduet dengan Jordi Amat ya. Oke, kita mainkan melawan Persebaya pertama di pekan pertama kita. Oh, sabar dulu guys. Ada yang kelupaan kita ya. Saat ini kita akan coba cek apakah kita juara di musim lalu. Oke, kita sering melawan Persebaya. Ada yang kelupaan, sorry guys. Uang per kemenangan, uang per assist, tenangkan turnamen apa saja. Oke. Nixon Gomez ya. Ini klub mana gua nggak tahu. Oke, kita cek terlebih dahulu ya. Kita promosi tapi kita nggak tahu apakah kita juara atau tidak ya. Riwayat turnamen di musim lalu Super League dijuarai oleh Persebaya. Top skornya Andre Ujung, Luciano ya. Terdegradasi Persela Lamongan, PSS Sleman, Persipura Jayapura. Top 11-nya dari Persela Lamongan ada Mahreja, di fullback kiri ada Marco Merauje ya dari Persipura, lalu ada Giraldo dari Semen Padang, Xkex ya, 2 musim berturut-turut top 11 Persis Solo. Iki Taufik dari Persis Solo, di tengah ada Juan Villa dari Borneo, Berbisa dari Persita, Savio dari PSM Makassar, F. Injai dari PSS Sleman, Andre Jeng dari Persib Bandung, dan Ezra Willian bermain di mana dia ini? Musim lalu aturannya dia bermain di Malut United ya, tapi kita nggak tahu. Lalu di Pegadaian Championship yang degradasi ada Detras Eduardo, Dejan FC, Sriwijaya FC, dan kita kembali lagi juara dengan memperoleh 93 poin dari 38 penampilan, 30 win, draw 3, low 5, mencetak 83 gol dan kebobolan 26 gol dengan agregat 57. Disusul oleh Bali United, Madura United. Top 11 kita lihat terlebih dahulu. Di posisi kiper ada Hamdani dari Tornado, 2 tengah ada Atmaja dari Persikutim, lalu ada Hancok Persipal Palu, Yusri dari Persiraja, Distrak ya, pemain dari Rans. Di tengah ada Mustafik dari Bali, Hermawan dari Garuda Yaksa, Jeffrey Beck dari Cek
Garuda Extra ya, Yachida dari Bali, Cornat dari Persiraja, dan Antonio Casas ya. Oke, di Liga Nusantara kita lihat terlebih dahulu. PSIS Semarang juara promosi ke Liga 2. PSKC Ciamis, Persikudus ya, nggak ada promosi, nggak ada apa sekarang. Oke, juga ada kelupaan lagi tadi. Kita lihat ya, Antonio Casas berhasil menjadi top skor, disusul oleh Eitaro Matsuda 16 gol, Kosakai ya 15 gol, Antonio Casas 25 gol. Top assist kita ada Franz Rogol posisi kelima, dan ada Matt Fitzgerald 6 posisi ke-6 dengan sama-sama mencetak 10 assist. Lalu posisi ke-18 ada Eitaro Matsuda. Oke, kita kembali lagi lanjut. Tadi ada lagi lupa ya kan, Piala Indonesia, dan kita keluar sebagai juara, menang 2-0 atas Persija Jepara. Kosakai menjadi top skor dan Kislak menjadi top assist. Kita akan lanjut sampai ke pekan kelima kayak seperti biasanya. Melawan Dewa United di pekan kedua Super League musim 2028. Kosakai Matsuda, Antonio Casas, oke, David Okabu berhasil kita pinjamkan. Melawan Kendal Tornado di Piala Indonesia babak 32 besar. Apakah kita harus kalah? Jadi kita akan coba lihat. Kosakai berhasil, Emil Audero tepis, Taufik Febrianto gol, Emil Audero ya gol juga. Oke, good. Patrick dari Tornado masuk gol juga. Regan Slater gol. Agung Prasetyo gol juga. Medvis Kislak. Nah, oke, masih lanjut Francesco Amatucci, Dimas Soekarno masih lanjut terus. Antonio Casas, aduh sangat sayang guys. Akbar, oke, good. Felix Strauss, pemain baru kita. Tapi Samuel dulu masih berlanjut guys. Eitaro Matsuda, sangat sayang guys. Apakah ini kekalahan kita ya, padahal kita musim lalu juara. Tapi oke lah, karena kita nggak fokus di Piala Indonesia ya. Pekan ketiga melawan PSIM Yogyakarta di Super League musim 2028. Oke, kita masih juga kalah 0 di pekan keempat. Kita akan coba mainkan ya Jordi Amat. Kita butuh sosok leadership. Oke, seri melawan Persik Kediri. Terakhir. Oh, ada kesalahan nih guys. Coba kita mainkan terlebih dahulu ya. Sudah Rangers tadi bundir ya. Pekan kelima melawan PS Makassar di Super League. Antonio Casas lagi udah cetak 2 gol ya. Kita lihat apakah dia top skor ya. Oke, di top skor Casas saya berbeda 1 gol dengan Yakob Sayuri ya, dan juga Sadir Ramdhani. Top assist ada Seni Patinama di 2 assistnya. Laivin Kurjau, gue penasaran rating Laivin. Oh, kita lihat dulu tawaran ya. Ya, nanti saya kasih kamu. Dan sekarang pasarnya berapa guys? 5 ya. Oke, penawaran. Wow, cukup gede guys. Ini bisa menjadi pertimbangan kita ya. Tapi Juni kemarin
pasarnya sih sama juga. Oke, sabar dulu. Oh sorry, ini bukan tawaran dari apa ya, pinjaman ternyata. Oke, kita coba tim dulu, kita lihat dulu Persib Bandung Levin Kurniawan berapa ratingnya. Cukup sangat kecil ya. Karena juga udah turun pastinya ya. Cukup tidak terlalu amazing sekali. Tapi oke lah. Oke, mungkin kita akan skip nanti ke awal musim keempat kita ya. Mungkin kita sampai 5 musim lalu kita cari tantangan lagi ya di klub lain ya. Masa selamanya di Rans Nusantara ya. Musim depan kita akan juga rombak banyak squad ya. Musim terakhir kita ya, ini musim ke 3 kita. Oke, baru musim keempat. Sorry, nggak kayak musim depan, tapi musim kelima kita akan rombak. Banyak squad tentu kita akan jual dan kita beli juga pemain demi bisa juara. Dan otomatis berarti kalau kita juara musim ini, musim depan kita bermain di ACL, lalu musim kelima kita masih bisa bermain di ACL ya. Dan kita berharap 2 piala berturut-turut ACL kita dapat ya. Dan juga kita akan dapati 3 berturut-turut piala BRI Super League ya. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.